Lalu sobat, bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana cara kita memutus prasangka buruk kita? Atau saat ini kita sedang berprasangka buruk dan bagaimana cara kita untuk memutusnya? Yang pertama, sobat harus yakini bahwa ketika kita berprasangka buruk itu Allah tidak akan suka dengan kita. Allah tidak menyukai orang-orang yang berprasangka buruk. Ya, artinya gini, ketika kita mulai berprasangka buruk nih, kita harus sadar diri. Oh, Allah nggak suka loh orang-orang yang berprasangka buruk. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berprasangka baik, yang husnuzon kepadanya. Itu yang pertama. Ya, jangan sampai ketika kita berprasangka buruk membuat Allah itu nggak suka atau murka dengan diri kita. Ya, ini harus kita benar-benar ingat-ingat. Ini adalah faktor kunci bahwa Allah itu menyukai orang yang positive thinking, yang semangat, yang bahagia, ya, bukan orang yang sedih-sedihan, bukan orang yang marah-marah atau suuzon, ya, itu tidak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ingat ya, ketika kita berprasangka buruk itu artinya apa? Artinya setan sedang menggoda kita. Ya. Jadi kita harus sadar diri juga bahwa ketika hari ini teman-teman sedang berprasangka buruk, ya, baik berprasangka buruk terhadap diri sendiri, misalnya merasa diri lemah, tidak berdaya, merasa diri tidak mampu, maka pada dasarnya kita hari itu sedang digoda oleh setan. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah godaan setan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus istighfar. Nah, kenapa kita harus istighfar? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berprasangka buruk, maka kita harus minta ampun pada Allah. Ya, kita harus minta ampun pada Allah, ya, karena kita berpikir atau berprasangka buruk kepadanya, kepada orang lain, dan juga kepada diri kita. Istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah kita harus membaca surat atau ayat kursi dan 3 kul. Untuk apa? Untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan, untuk melawan setan yang sedang membisikkan prasangka buruk terhadap diri kita. Ya, dan katakan dan niatkan, ya Allah, aku membaca ayat kursi ini, aku membaca 3 surat kul, Al-Ikhlas, Falaq dan Anas untuk menghilangkan pengaruh setan atau untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan. Terus kemudian yang keempat adalah memutuskan. Ya, bagaimana itu memutuskan? Nah, ketika kita sedang berprasangka buruk, maka katakan, ya Allah, atas izin-Mu, atas kasih sayang-Mu, aku memutuskan untuk tidak memikirkan itu lagi. Atas izin-Mu, atas kasih sayang-Mu, aku menghapus pikiran-pikiran itu. Itu adalah teknik untuk memutuskan. Ketika kita sudah memutuskan, artinya kita memerintahkan diri kita, memerintahkan otak kita untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Biasanya ketika kita sudah memutuskan itu, biasanya ya, kita sudah tidak akan atau sulit lagi membayangkan atau berprasangka atau memikirkan hal-hal yang buruk tadi. Kemudian yang kelima adalah motion, create emotion. Jadi kita tidak boleh diam. Ya. Kalau kita sedang duduk melamun, maka harus bangkit, harus bergerak. Kalau kita sedang rebahan di kasur, harus berdiri, harus beraktivitas. Entah itu beraktivitas di rumah, misalnya mencuci piring, ya, atau menyapu, atau mungkin keluar rumah untuk hanya sekedar melihat jalan-jalan di sekitar, nggak masalah. Yang penting kita harus bergerak. Ya. Kalau kita bergerak, maka pikiran kita akan teralihkan. Ya, teralihkan. Kemudian yang keenam adalah selalu ingat ya 2 kata ini, syukur dan sayang. Ya, selalu ingat 2 kata ini, syukur dan sayang. Begitu banyak hal-hal yang Allah berikan yang sebenarnya pantas untuk kita syukuri. Ya. Cobalah
sobat semuanya berdiri atau duduk di depan cermin. Sobat melihat mata yang sampai hari ini masih bisa melihat. Sobat melihat telinga yang sampai hari ini masih bisa untuk mendengar. Mulut masih bisa untuk berbicara. Tangan masih bisa kita gerakkan. Semua organ tubuh kita masih bisa bergerak dengan normal, bekerja dengan normal. Kita masih diberi hidup, ya. Dengan hidup ini kita bisa beramal soleh untuk mengumpulkan lebih banyak lagi pahala. Dan juga kita diberi kesempatan untuk banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak bertobat, sehingga dosa-dosa kita Allah hilangkan. Dan itu hanya terjadi di dunia ini, tidak akan terjadi di alam kubur ataupun di alam akhirat. Satu-satunya kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala dan menghapus dosa adalah kesempatan di dunia. Banyak hal yang perlu kita syukuri, ya. Kadang kita itu lupa, ya. Banyak yang kita terima, tapi mikirnya itu sedikit masalah, ya. Kita fokusnya itu ke masalah, padahal masalah itu hanya titik di kertas putih yang sangat lebar, hanya titik aja. Tapi karena kita fokusnya ke titik hitam ini, sehingga seolah hidup kita itu penuh dengan masalah. Jadi pemberian Allah itu akhirnya tertutupi dengan masalah yang sekecil itu, yang bisa menutupi semua yang Allah berikan pada diri kita. Makanya kita harus belajar untuk banyak bersyukur. Ketika kita minum air putih, alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memberikan aku air putih yang sangat menyegarkan. Ketika kita naik motor, alhamdulillah, Engkau memberiku pinjaman berupa motor ini sehingga aku bisa kemana-mana tanpa capek-capek. Ketika kita punya rumah atau masih bisa kontrak rumah, ya, katakan alhamdulillah Engkau beriku rumah ini sehingga aku bisa berteduh dari panas dan air hujan. Jadi rasakan setiap hari itu kita tuh senantiasa bersyukur dan rasakan bahwa Allah tuh begitu sayang kepada kita gitu. Setiap hari, ya, mode kita adalah mode syukur, mode merasa Allah itu sayang banget sama kita, dan mode bahagia. Itu harus kita lakukan. Nah, itu saya sobat. Jadi yang keenam, yang terakhir, ya, tekan tombol mode bahwa hidup ini kita harus semangat, harus senantiasa bersyukur, merasakan Allah itu sayang dengan kita, dan kita harus bahagia. Ya, ketika kita bangun pagi, pencet tombol itu. Hari ini alhamdulillah aku semangat, ya, aku antusias, aku senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, aku bahagia, ya, dan aku merasa disayang sama Allah. Nah, ini adalah 6 tips memutus ketika kita sedang berprasangka buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.